Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain, dan sudah rapi tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang telah lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Yang saya hormati dan kasihi para pimpinan, terima kasih, komunitas karya, pekerjaan, pelayanan, Kaltim Prima, KPC, dan juga segenap umat yang saya kasihi dan hormati, Bapak Pendeta Dr. Augustinus Sagala yang menjadi gembala untuk gereja di tempat ini, gereja Betani. Terima kasih bahwa kita bisa beribadah bersama dalam perayaan Paskah 2025 bersama segenap umat keluarga besar Kristiani KPC. Di sini hadir Bapak GM kita, abang saya, Bang Botak. Terima kasih pada Bang Ketua Panitia saya, Mas Bangun, ya, mengundang saya untuk bersama-sama merayakan Paskah ekumenis ini. Sebagaimana ditulis di belakang sana, tema kita adalah damai sejahtera Tuhan bagi keluarga, bagi komunitas karya, dan bagi
masyarakat. Kata damai sejahtera menjadi kata kunci, kalimat penting saat Yesus bangkit dari alam maut. Kepada para murid yang mengalami ketakutan, kebingungan, kecemasan karena berbagai persoalan yang mereka hadapi, terutama merasa kehilangan yang menjadi pegangan, junjungan, idola, pemimpin, penyelamat yang selama 3 tahun terakhir bersama mereka dalam karya-karya yang hebat, yang dahsyat, membuat mujizat yang tak terhitung banyaknya, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, bahkan yang lumpuh melompat seperti rusa, yang lapar diberi makan, yang haus diberi minum, yang telanjang diberi pakaian, yang sakit apapun sakit penyakitnya disembuhkan, orang-orang asing diterima dengan cinta. Tiba-tiba sang idola itu mati dengan cara yang tragis, disalibkan di Bukit Golgota. Para murid tercerai-berai, takut, lari, kecuali murid yang dikasihi Yesus, yang kita kenal bernama Yohanes, yang Injilnya salah satu kesaksiannya kita baca pada kesempatan ini. Dia melihat seperti yang lainnya, bahkan ketika Yesus sudah bangkit sekalipun mereka masih sulit untuk percaya. Peristiwa yang menggoncangkan bukan hanya hidup, tetapi iman mereka dengan kematian Kristus. Sampai-sampai sesudah Kristus bangkit dari alam maut, mereka juga tak kunjung percaya. Antara lain salah satu murid yang bernama Maria Magdalena, yang bersama Yohanes dan Ibunda Maria menyertai Yesus di Bukit Golgota. Dikatakan tadi, ketika hari masih gelap, minggu itu di hari pertama, dia datang ke kuburan untuk, seperti tradisi kita, berziarah kubur. Banyak budaya yang melakukannya. Hari masih gelap, satu simbolisme ketika seluruh hidup ini seakan-akan habis, tak ada lagi harapan. Tetapi damai sejahtera Paskah, kebangkitan Kristus memberi harapan untuk kita. Paus yang baru, Paus Leo ke-14, yang komunitasnya sama seperti nama Bapak Pendeta kita terkasih dari Ordo Santo Agustinus, disingkat OSA. Sekarang di sini saya dapat singkatan baru, OSA, singkatan dari inilah Pak Pendeta Sagala, yang dengan nama Agustinus juga, dan beliau menyampaikan kabar baik pertama kali muncul di balkon saat terpilih sebagai Paus, mengatakan damai sejahtera untuk Anda semua. Damai sejahtera Kristus yang bangkit menguasai hidup saudari-saudara, hati saudari-saudara, keluarga saudari-saudara, pekerjaan saudari-saudara, dan seluruh dunia ini. Kalimat yang sama dipilih panitia menjadi tema Paskah. Hidup kerapkali seperti gelap, tak ada harapan. Tetapi saudari-saudari yang terkasih, kita boleh percaya bahwa iman akan Kristus yang bangkit membuat pengharapan itu tak pernah sia-sia. Pengharapan tak pernah mengingkari kita. Pengharapan akan Kristus yang bangkit selalu memberikan yang terbaik dan terindah
laksana fajar yang terbit di ufuk timur menghalau kegelapan malam, menerbitkan terang untuk kita. Maka sebelum saya melanjutkan renungan ini, saya undang teman-teman tim musik dan puji-pujian yang tadi sudah mengajak kita untuk bersukacita mengawali perayaan dan ibadah Paskah ini. Saya akan berdoa untuk saudari-saudara. Janji Allah laksana fajar yang tak pernah terlambat bersinar untuk kita. Maka izinkan saya bersama tim pujian menyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar, dan itu menjadi doa. Maka nanti pada kalimat pertama sebelum refren, saya akan sedikit mengubah syairnya sebagai doa saya untuk komunitas Kaltim Primakul, bahwa segala sesuatu yang mungkin saat ini menjadi kecemasan, ketakutan, kegelisahan, yakinlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan menjadi yang terbaik untuk saudari-saudara. Saya ini berangkat ke tempat ini dalam keadaan memanggul salib karena sakit saya yang sudah saya derita sejak kelas 3 SD, penjepit saraf tulang belakang sedang kambuh. Tapi puji Tuhan masih boleh merayakan Paskah bersama saudari-saudara. Berkat dari saudari-saudara untuk saya juga. Terima kasih. Ketika kau hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kau pilih? Meskipun kau tak mampu dan bila kau tak sanggup, hanya Tuhanlah tempat jawabanku. Engkau pun tahu kau tak pernah sendiri, sebab ada Allah yang menggenggam cintanya menguatkanku. Kau diangkatnya ke tempat yang tinggi. Janji Tuhan seperti fajar dan bersinar. Hanya mengalir
pagi hari yang tidak pernah lelah bersinar seperti sungai yang mengalir dan betapa kasihnya janjinya beribadah. Ketika kita percaya janji Allah tidak akan pernah terlambat bersinar, janji bahwa kita boleh menjadi damai sejahtera dalam keluarga, di lingkungan pekerjaan. Tantangan-tantangan terjadi, setiap pribadi, setiap keluarga punya tantangan. Dalam lingkungan bekerja juga ada tantangan yang kerap kali di luar dugaan kita. Tetapi iman akan Kristus yang bangkit membuat kita berani menaruh pengharapan, dan pengharapan tidak akan pernah mengkhianati kita. Yang terbaik dianugerahkan pada kita. Maka bagi orang yang percaya pada Kristus yang bangkit, selalu ada mujizat yang di luar dugaan. Saat ini saya boleh mengatakan saya mendapatkan mujizat dalam situasi sakit saya, untuk duduk, untuk bernafas. Apalagi kalau sedang batuk, waduh sakitnya bukan main punggung ini. Tetapi berkat Yesus yang bangkit, saudara-saudara juga menjadi berkat untuk saya. Paduan suara, tim pujian, gitaris, pemain keyboard, drummer, membuat energi itu dilimpahkan kepada saya, sehingga rasanya hidup seperti orang sehat, padahal aslinya sakit. Bang Pul tak tahu, Mas Bangun tahu, setiap kali saya mau naik mobil, mau turun mobil, waduh perjuangan pas supaya tidak sakit. Gimana ini ya, pelan-pelan. Tetapi ketika saya percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh menyertai hidup saya, sesakit apapun, penderitaan apapun dapat bertanggung di dalam Dia. Hal yang sama juga untuk komunitas KPJ. Jangan takut, apapun yang terjadi, damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Saya ingin menggarisbawahi mujizat di tengah masyarakat. Damai sejahtera di tengah masyarakat sekarang ini sedang bertumbuh ketika orang dikuasai oleh kebencian, hoax, ujaran-ujaran fitnah kebencian. Mayoritas sebagian besar masyarakat kita tetap tenang, damai, sejahtera. Di tempat ini menjadi bukti. 2 minggu yang lalu saya di Medan, Paskahan Fukri, Forum Umat Kristen Indonesia. Berbagai gereja, aras gereja Katolik di Nusantara. Paskahan bersama, saya manggul salib sejauh 2 kilometer
tenang damai. Masyarakat menyambut pujian haleluya, nyanyian Paskah. Sepanjang jalan itu tak ada satu kerikil pun dilemparkan pada kami. Semua mendukung, bahkan di tepi jalan, kiri kanan jalan, warga masyarakat termasuk yang beragama Islam, yang berhijab, teman-teman lintas agama mendukung kita, bahkan menyiapkan minuman-minuman di sepanjang jalan untuk kita yang berjalan kaki 5 kilo memanggul salib Kristus, menyambut kebangkitannya. Dan di sanalah damai sejahtera di tengah masyarakat tercipta. Tak ada diskriminasi, tak ada yang menolak, tak ada yang membuli. Semua hadir dengan damai dan bersaudara. Bagi saya itu mukjizat secara sosial. Maka mukjizat Tuhan nyata untuk kita.
Di saat tak berdaya, kuasa Tuhan sempurna. Ketika kau percaya, mujizat itu nyata. Bila kau percaya dan mengandalkan kasih Tuhan Yesus Kristus, mujizat Terima kasih, kolaborasi yang sangat indah, pasti menjadi berkat untuk kita semua. Suaranya Romo, ini mujizat Bapak Ibu. Tahun 2012 saya mengalami bagaimana tiba-tiba suara saya hilang seketika. Dan begitu 1 minggu didiagnosa oleh dokter di Rumah Sakit Elizabeth Semarang, 3 dokter menganalisis saya. Ditemukan tumor pita suara yang singgah mencobai saya. Bayangin, pastor modalnya suara, menyanyi, menyampaikan firman Tuhan, mendoakan umat. Tahu-tahu nggak bisa bicara. Sekali mau bicara, Tuhan sertamu yang keluar cuma puji Tuhan. Yesus yang bangkit saat itu menjamah saya melalui seorang dokter yang beragama Islam yang setiap kali bertanya pada saya, Romo percaya oh Tuhan Yesus yang Romo imani bisa menyembuhkan? Dan saya hanya memberi kode karena nggak bisa bicara. Saya beri kode tanda salib 2 jempol. Sampai di meja operasi, detik-detik terakhir sebelum saya dibius total, dia masih bertanya, Prof. Romo namanya. Romo yakin, percaya. Lagi-lagi saya buat tanda salib Kristus yang bangkit. Saya berikan jempol, saya tunjuk beliau. Dengan arti Tuhan bekerja melalui dokter. 3 jam dioperasi. Saya diberi pesan, Romo, tunggu besok sore saya visit, baru Romo boleh bicara. Selagi saya belum visit, Romo tetap bed rest, tidak boleh bicara. Kalau terserang virus HIV alias hasrat ingin pipis, dibelet pakai pispon, tidak boleh bangun. Dan begitulah Bapak Ibu, saudari-saudara. Dokter itu rupanya juga cemas karena sebelum menjalankan operasi dia sudah dikeroyok oleh teman-teman lainnya. Kamu berani-beraninya mengoperasi pita suara Romo Budi. Nanti kalau sama sekali gagal dan tidak bisa bicara, kamu menanggung dosanya. Pasca operasi jam 7 pagi sampai jam 10 saya masuk ke bangsal, dokter pulang ke rumah, dan malam hari beliau tak bisa tidur. Kalau gagal gimana? Kalau gagal gimana? Harusnya hari berikutnya sore hari beliau visit. Pagi-pagi dia sudah datang ke rumah sakit, dan waktu itu saya sudah nggak bisa menggunakan pispon untuk pipis. Saya nekat ke kamar mandi, dan sementara saya di kamar mandi, tiba-tiba dokter itu masuk ke ruangan dan marah kepada perawat. Mana Romo ya, kan gak boleh pergi-pergi, gak boleh bangun, kok tidak ada di tempat tidur?
dan saya mendengar dari kamar mandi, saya berteriak, "Ya Prof, saya di sini." Alhamdulillah, kata dokter itu. Romo Budi bisa bicara lagi seperti semula dengan jawaban, "Ya dok, saya di sini," dan sembuh sampai hari ini. Mujizat kita yang percaya, maka semoga mujizat yang sama dianugerahkan kepada saudari-saudara, kepada komunitas KPJ, kepada keluarga dan masyarakat kita. Kabupaten Kuta Timur diberkati Tuhan melalui saudari-saudara. Amin. Kita tutup dengan doa syafaat. Setelah berdoa, kita akan menyebut nama Yesus dalam senandung Yesus dengan nada bahasa Inggris. Yesus, 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 Yesus. Mari kita siapkan kita untuk berdoa syafaat menutup renungan ini. Kita sebut nama Yesus dengan penuh cinta. Yesus, Yesus, Tuhan Yesus, sambil menyebut namamu dengan penuh cinta, kami haturkan doa-doa kami. Yesus, kami berdoa, mohon perdamaian untuk dunia dan Tuhan cinta. Yesus yang bangkit telah mendamaikan kami melalui sengsara, wafat dan kebangkitannya. Kau damaikan kami orang berdosa dengan Bapa di surga. Kau pulihkan seluruh ciptaan yang hancur karena dosa. Pulihkanlah iman dan damai sejahteranya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, negara Kesatuan Republik Indonesia. Damai sejahtera Kau hadirkan di tengah bangsa kami melalui kami anak-anak. Kami juga berdoa untuk pemerintahan di pusat maupun di daerah, secara khusus di Kabupaten Kuta Timur. Kehadiran KPJ di tempat ini juga membawa berkat pertumbuhan gereja di tempat ini. Kami bersyukur atas semuanya. Bersama PT Kaltim Primapur, Kau anugerahkan keselamatan dalam pekerjaan untuk semua karyawan, dari pimpinan sampai karyawan-karyawan yang sehari-hari bekerja. Kelancaran produksi, cuaca yang mendukung, Kau anugerahkan untuk komunitas, untuk jajaran manajemen KPJ. Kau anugerahi kebijaksanaan dalam menghadapi masa-masa sulit ini dengan iman harapan bahwa mujizat tidaklah mustahil terjadi. Asal kami percaya dan mengandalkan Engkau, ya Yesus. Untuk seluruh karyawan KPJ, laboratorium supply, dan keluarga mereka, Kau berkati, Kau jauhkan dari segala bahaya, pencobaan dan kejahatan. Apa yang baik yang mereka cita-citakan berkenan dan salah untuk persekutuan doa KPJ dan PD unit-unit
relawan, misionaris, dan seluruh penerima apapun denominasi, anugerahi damai sejahtera dan boleh membawa damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat ditandai dengan kerukunan hidup, keadilan sosial, kerjasama antar umat beragama tercipta di negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dalam Bhinneka Tunggal Ika. Akhirnya Yesus menjamah kami semua yang hadir di sini dengan berkat, dengan damai sejahtera. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Globis. Berkah dalam